Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di pertemuan yang ketiga ini adalah video yang ketiga yang akan kita bahas terkait dengan matematika diskrit, yaitu inferensi. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi dari inferensi itu sendiri, yang selanjutnya dilanjutkan dengan modus ponen, modus tollens, silogisme hipotesis, kemudian psikologisme disjungtif, simplikasi, penjumlahan, konjungsi, dan juga ada beberapa inferensi yang lain gitu ya. Ya, ini yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah definisi dari inferensi. Yang dimaksud dengan inferensi itu adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan proposisi, kemudian hukum-hukum yang ada di logika proposisi, dan sekarang kita masuk ke inferensinya, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke modus tollens dan juga yang lainnya gitu ya, kita masuk terlebih dahulu ke argumen. Argumen di sini adalah terdiri dari suatu pernyataan-pernyataan ya yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi itu yang sering disebut dengan premis atau hipotesa, dan juga kelompok yang setelah kata jadi itu adalah konklusi atau kesimpulan. Jadi argumen itu sendiri pernyataan yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama itu disebut dengan premis atau hipotesa. Kelompok yang kedua disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Nah, suatu argumen nanti dikatakan valid jika semua hipotesa tersebut itu bernilai benar, maka kesimpulannya juga benar, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan valid. Akan tetapi jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut nanti dikatakan tidak valid atau invalid. Seperti itu. Nah, contohnya di sini, misalnya semua bilangan genap habis dibagi dengan 2. Ini adalah premis yang pertama. Kemudian 6 adalah bilangan genap. Ini premis yang kedua. Nah, setelah itu dari dua premis ini konklusinya yang diperoleh adalah jadi 6 habis dibagi 2. Nah, ini yang dimaksud dengan argumen. Jadi argumen itu terdiri dari pernyataan yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah premis ini ya. Dalam hal ini premisnya ada dua, premis 1 sama premis 2. Kemudian setelah ada kata jadi itu adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, kita akan masuk ke inferensi untuk menarik kesimpulannya di sini atau konklusinya. Nah, ini yang dimaksud dengan argumen. Nah, nanti argumen itu dikatakan valid apabila hipotesanya benar. Ini bernilai benar, kemudian premis-premisnya bernilai benar, dan juga konklusinya juga akan bernilai benar semua, maka ini yang dimaksud dengan argumen yang valid. Akan tetapi apabila konklusinya ada yang tidak bernilai benar, maka disebut dengan invalid. Ini yang dimaksud dengan argumen. Nah, kita masuk lagi masih di contoh terkait argumen gitu ya. Kita akan menentukan apakah suatu argumen itu dikatakan valid atau tidak. Nah, di sini contohnya premis pertama atau P1 gitu ya. Kemudian premis kedua, P2, dan juga konklusinya saya tuliskan dengan K di sini ya. Nah, premis pertama itu adalah Akbar ada di Solo atau Purwokerto. Itu premis pertama. Kemudian premis yang kedua, Akbar tidak ada di Solo. Konklusinya, jadi Akbar ada di Purwokerto. Nah, ini adalah suatu argumen. Nah, argumen ini akan kita tunjukkan apakah bernilai valid atau tidak. Seperti itu. Nah, kita misalkan karena di sini kan untuk premis pertama itu ada dua proposisi ya. Proposisi pertama itu Akbar ada di Solo gitu ya. Nah, ini saya notasikan dengan P ya. Kemudian Akbar ada di Purwokerto. Nah, ini ya. Jadi Akbar ada di Solo itu sebagai proposisi yang P. Kemudian Akbar ada di Purwokerto itu sebagai proposisi yang Q ya.
Nah, ini ada dua proposisi. Nah, kemudian dari argumen ini kita lanjutkan dengan membuatkan ekspresi logikanya. Untuk ekspresi untuk premis yang pertama itu Akbar ada di Solo atau Purwokerto, sehingga kita bisa menuliskannya dengan ekspresi logikanya adalah P atau Q ya, seperti ini. Ini untuk premis yang pertama. Nah, selanjutnya Akbar tidak ada di Solo, berarti itu adalah negasi dari proposisi P ya. Akbar tidak ada di Solo, berarti negasi dari P. Ini premis keduanya. Nah, setelah itu kesimpulannya jadi gitu ya. Titik 3 ini artinya adalah jadi. Jadi Akbar ada di Purwokerto. Jadi Akbar ada di Purwokerto itu adalah proposisi Q gitu ya. Jadi Q seperti ini. Nah, ini adalah ekspresi logikanya. Setelah kita mengubah menjadi bentuk seperti ini, seperti ekspresi logika ini gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melihat apakah argumen ini bernilai valid atau tidak, yaitu dengan melihat dari premis-premisnya gitu ya, sehingga kita bentuklah suatu korespondensinya ya, atau argumennya itu menjadi bentuknya tadi kan ada dua premis 1 sama premis yang kedua, dan kesimpulannya adalah Q seperti ini ya. Nah, kita rubah argumennya menjadi pernyataan yang kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut ya, yaitu dengan cara mengkonjungsikan, konjungsi dan gitu ya, mengkonjungsikan premis-premisnya. Tadi ada premis 1 sama premis 2, berarti ini nanti kita hubungkan dengan konjungsi atau dan ya. Kemudian hasil dari konjungsi itu diimplikasikan dengan konklusinya, sehingga dari premis 1 dan premis 2 kita konjungsikan menjadi P atau Q gitu ya. Ini ya. Berarti adalah premis pertama P atau Q. Kemudian di sini dihubungkan dengan dan atau konjungsinya ya di sini ya. Konjungsi dan negasi dari P, premis yang kedua, negasi dari P. Nah, setelah itu baru kita implikasikan di sini ya. Kita implikasikan konklusinya itu adalah proposisi Q seperti ini. Nah, jadi setelah kita membuat ekspresi logika, langkah selanjutnya adalah kita mengkonjungsikan dari premis-premisnya dan juga mengimplikasikan dengan konklusinya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita buat tabel kebenaran gitu ya. Tabel kebenaran dari argumen yang sudah ada gitu ya. Ekspresinya ini ya, dari ekspresi yang di sini. P atau Q dan negasi P, nanti hasilnya akan diimplikasikan dengan Q gitu ya. Ya, saya tuliskan kembali di sini P atau Q gitu ya. Dan dihubungkan dengan negasi dari P gitu ya. Nah, setelah itu kita implikasikan dengan konklusinya itu adalah Q. Nah, di sini berarti karena kita ada dua proposisi, yaitu proposisi P dan juga proposisi Q ya, sehingga untuk tabel kebenarannya di sini untuk proposisi P kita bisa menuliskannya menjadi P-nya itu ada true gitu ya, kemudian true, false, false. Ini untuk yang proposisi P. Kemudian untuk proposisi dari Q itu adalah true, false, true, false. Nah, ini yang sudah sempat kita bahas juga di video sebelumnya untuk membuat suatu tabel kebenaran ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi sudah sampai P sama Q ya. Kemudian di sini dihubungkan dengan atau. Itu ya. Nah, betul atau betul, true atau true ya, sehingga akan bernilai true di sini ya. Nah, selanjutnya betul atau salah, true atau false itu bernilai true ya. False atau true itu bernilai true, false atau false itu bernilai false. Nah, jadi kita dapatkan untuk premis yang pertama nilai kebenarannya adalah ini ya. Nah, selanjutnya kita lakukan konjungsikan dan gitu ya, dan dengan negasi dari P. Negasi P berarti kita negasikan terlebih dahulu
pernyataan P yang bernilai true, dia akan menjadi false ya. Kemudian ini juga false ya. Di sini karena false menjadi true, ini juga false menjadi true. Nah, setelah itu kita dan gitu ya. True dan false. True dan false itu artinya adalah false ya. Betul dan salah itu bernilai salah. Betul dan salah itu juga bernilai salah. Betul dan betul itu bernilai salah ya. Betul dan betul gitu ya. Itu adalah bernilai salah. Setelah itu betul ya, betul dan salah atau salah dan betul itu juga akan bernilai salah. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi, ini kan sudah kita dapatkan ya untuk yang dannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan implikasikan gitu ya. Implikasikan hasil ini ya. Hasil yang false semua ya, yang di sini kita akan implikasikan dengan key-nya. Key-nya tadi adalah bernilai true, false ya, true sama false. Nah, sehingga kita akan memasukkan yang di sini ya dengan yang ada di sebelah sini. Nah, sehingga kita dapatkan ini kan kita implikasikan gitu ya. Jika false maka true, sehingga nilainya adalah true. Kemudian jika salah maka salah ya, jika salah maka salah itu nilainya adalah true. Jika salah maka benar ya, itu nilainya juga true ya. Jika salah maka salah itu nilainya true. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan nilainya ya, nilai kebenarannya ya dari argumen yang ada itu bernilai true semuanya. Sehingga karena ini nilainya true semua, artinya apa? Berarti artinya argumen yang kita punya itu adalah dikatakan valid seperti itu ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Ini untuk atonya ya, sama seperti yang di sini gitu ya. True, true, true gitu, false gitu ya. Kemudian setelah itu kita operasikan, hasilnya adalah yang di sini, false semua, itu artinya sama dengan di sini. Dan yang terakhir adalah hasilnya yang true semua. Ya. Nah, karena semuanya bernilai benar, sehingga argumen ini dikatakan valid seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke aturan-aturan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan atau inferensi gitu ya, rule of inference gitu ya. Yang pertama itu ada modus ponen. Nah, yang dimaksud dengan modus ponen itu adalah ini ya, ada suatu aturan ya, aturan yang didasarkan pada tautologi ya. Tautologi itu kan bernilai benar semua ya, dari ekspresi logika yang seperti ini. P dan P maka Q ya. Kemudian ini akan menghasilkan implikasinya adalah Q gitu ya. Yang di dalam hal ini P dan juga jika P maka Q itu adalah suatu hipotesisnya. Jadi hipotesis atau premisnya itu terdiri dari P, kemudian ada P maka Q gitu ya. Karena kan tadi kan kita hubungkan dengan konjungsi dan ya, kemudian baru kita implikasikan. Sehingga dari sini kita bisa menuliskannya gitu ya. Untuk modus ponen itu adalah secara umum ya, tautologinya itu adalah premis satunya itu adalah P gitu ya. Kemudian premis duanya P maka Q. Sehingga dari sini kita mendapatkan kesimpulannya adalah jadi. Nah, sehingga dari modus ponen ini ekspresi logikanya adalah P dan jika P maka Q gitu ya.
Nah, ini jangan lupa kita pisahkan gitu ya, baru kemudian kita implikasikan hasilnya itu adalah Ki. Nah, ini yang dimaksud dengan modus ponen. Seperti itu ya. Nah, ini nilai kebenaran dari modus ponen ya. Tadi premis satunya itu adalah P, premis 2-nya itu adalah jika P maka Q, kemudian kesimpulannya, konklusinya itu adalah Q. Dari sini ketika kita membuat tabel kebenaran, seperti langkah-langkah yang sudah kita bahas di slide sebelumnya gitu ya, untuk menarik kesimpulannya bahwasannya argumennya itu adalah tautologi ya, bernilai benar semuanya gitu ya. Nah, ini bisa dicek di sini ya, untuk modus ponen di sini tautologinya bernilai benar semua sehingga argumennya itu adalah valid. Nah, sehingga ketika kita punya dua hipotesa atau dua premis, di mana premis pertama itu adalah P, premis keduanya jika P maka Q, pasti konklusinya akan bernilai benar ketika konklusinya itu adalah Q ya, suatu proposisi Q. Seperti itu. Nah, di sini contohnya, misalkan ada suatu implikasi. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Ya, ini adalah premis yang pertama. Nah, kemudian ada juga premis yang keduanya, itu adalah 20 habis dibagi 2. Gitu ya. Nah, keduanya ini kita bisa menarik kesimpulannya gitu ya. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Ini kan tadi premis yang pertama. Kemudian premis yang keduanya itu adalah 20 habis dibagi 2. Sehingga ketika kita menggunakan modus ponen ya, itu akan kita dapatkan kesimpulannya adalah 20 adalah bilangan genap. Kenapa kita bisa menarik kesimpulannya itu adalah 20 bilangan genap? Karena sesuai dengan modus ponen, tadi modus ponen itu adalah ini ya, P gitu ya. Kemudian P maka Q, dan kesimpulannya itu adalah Q. Nah, apabila kita lihat di sini ya, ini kan tadi kita bisa menghubungkannya dengan P dan P maka Q ya, seperti ini ya. Baru kemudian konklusinya itu adalah Q. Nah, di sini P-nya berarti P-nya itu adalah yang mana? P-nya itu adalah yang 20 habis dibagi 2. Ini adalah pernyataan yang P ya. Nah, kemudian P maka Q. Ya, tadi P-nya itu adalah 20 habis dibagi 2. Jika P maka Q, berarti jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Sehingga Q-nya itu adalah 20 adalah bilangan genap. Gitu ya. Jadi 20 habis dibagi 2 itu adalah proposisi P. Gitu ya. Kemudian bilangan genap, maka 20 adalah bilangan genap, itu adalah proposisi Q. Sehingga kita dapatkan P maka Q, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk 20 habis dibagi 2 itu adalah proposisi P ya. Jadi kita dapatkan P maka Q, jika P maka Q gitu ya. Kemudian proposisi P. Nah, dari sini kesimpulannya apa gitu ya. Ketika kita hubungkan dan kan gitu ya, itu hasilnya akan sama dengan modus yang seperti ini ya, yang modus ponen ini ya. Sehingga kita dapatkan kesimpulannya adalah jika P maka Q dan P itu kesimpulannya adalah Q. Sehingga kita dapatkan Q itu adalah 20 adalah bilangan genap. Sehingga konklusinya menjadi 20 adalah bilangan genap. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan modus ponen. Nah, selanjutnya kita masuk ke modus tollens. Nah, yang dimaksud dengan modus tollens itu ekspresi logikanya ini ya, tautologinya berdasarkan yang di sini ya, negasi Q dan
Jika P maka Q gitu ya, kemudian konklusinya adalah negasi dari P. Ini kan sama artinya dengan jika P maka Q ya, dan negasi dari Q ya, konklusinya itu adalah negasi dari P. Ini pernyataan yang sama gitu ya, sehingga dari sini kita bisa menuliskannya untuk modus tolen ketika ada premis 1 gitu ya, sama premis 2-nya. Premis 1-nya itu jika P maka Q, premis 2-nya itu adalah negasi Q, maka kesimpulannya itu adalah negasi P. Nah, ini bernilai valid atau tautologi gitu ya, karena kita bisa membuktikannya di tabel kebenaran ya. Tabel kebenarannya di sini hasil akhirnya adalah true semua, berarti bernilai valid. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contohnya, modus tolen ya. Misalkan ada suatu implikasi, jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Ini untuk yang premis pertama. Ya, kemudian premis yang kedua, N kuadrat bernilai genap. Nah, jadi kita bisa tuliskan lagi di sini ya. Ini premis satunya, jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Nah, kemudian premis yang kedua gitu ya. Premis yang kedua itu adalah N kuadrat bernilai genap. Nah, jika kita melihat di sini, N adalah bilangan ganjil ya. N bilangan ganjil. Nah, ini berarti dia sebagai proposisi P-nya ya. Jika P, maka Q. Q-nya berarti N kuadrat bernilai ganjil. Ini adalah Q-nya. Jadi kita dapatkan proposisi pertama ya. Proposisi pertama itu adalah P, proposisi yang keduanya itu ada Q gitu ya. Jadi ada dua proposisi. Sehingga dari sini kita dapatkan premis pertama. Premis pertamanya itu adalah jika P maka Q gitu ya. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil gitu ya. Nah, kemudian N kuadrat bernilai genap gitu ya. Karena proposisi Q itu adalah N kuadrat bernilai ganjil, sehingga N kuadrat bernilai genap itu adalah negasinya. Jadi negasi dari Q. Nah, jika kita lihat, nah seperti ini kan bentuknya ya. Jika P maka Q gitu ya. Dan negasi dari Q ini dia akan memberikan kesimpulan yang bernilai tautologi gitu ya, bernilai valid ya. Nih ya, jika P maka Q, kemudian negasi Q, maka kesimpulannya itu adalah negasi P gitu ya. Nah, ini adalah negasi dari P, sehingga dari sini kita dapatkan kesimpulannya adalah negasi dari P. Negasi P itu berarti apa? Tadi P-nya itu adalah N bilangan ganjil, sehingga negasinya adalah N bukan bilangan ganjil. Jadi di sini kita dapatkan kesimpulannya itu adalah N bukan bilangan ganjil. Kesimpulan ini kita dapatkan dengan menggunakan modus tolen seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi untuk aturan yang ketiga, itu adalah hipotesis ya, hipotesis silogisme gitu ya. Hipotesis silogisme ya. Untuk silogisme di sini itu didasarkan pada tautologi jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kita dapatkan kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Ini kaidahnya. Nah, dari sini berarti kita bisa menuliskannya untuk premis pertama itu adalah jika P maka Q. Premis keduanya adalah jika Q maka R, sehingga dari sini kita dapatkan kesimpulannya, konklusinya itu adalah jika P maka R, karena di sini adalah sama-sama Q gitu ya. Seperti itu. Ini untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan hipotesis silogisme. Nah, di sini ada contohnya. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Ini untuk premis yang pertama.
premis yang kedua, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah gitu ya. Ini berarti premis yang kedua. Nah, dari sini kita bisa mengambil proposisi P-nya itu adalah saya belajar dengan giat. Ini adalah proposisi yang P. Saya lulus ujian, berarti ini adalah yang Q. Selanjutnya, jika saya lulus ujian, berarti ini adalah Q. Maka saya cepat menikah, berarti ini proposisi yang berbeda lagi, sehingga ini saya tuliskan dengan proposisi R. Dari sini kita bisa menuliskannya untuk premis pertama, jika P maka Q, gitu ya. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Nah, selanjutnya, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Berarti jika Q, maka R. Nah, dari dua proposisi ini, dari dua premis gitu ya, dari dua premis ini, kita bisa menarik kesimpulannya menjadi ini ya, jika P, maka R. Sehingga kesimpulannya menjadi, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah, gitu ya. Itu adalah kesimpulannya seperti itu. Ini ketika kita mengambil kesimpulan dengan menggunakan silogisme. Nah, selanjutnya itu adalah aturan yang selanjutnya, itu disjungtif silogisme ya. Nah, yang dimaksud dengan disjungtif silogisme ini itu adalah suatu kaidah yang didasarkan pada tautologi ya. Jika P atau Q dan negasi P, maka konklusinya itu adalah Q ya. Nah, ini adalah premis pertamanya, ini premis keduanya, ini konklusi. Sebagai contoh, misalnya saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai premis pertama. Premis kedua, saya tidak belajar dengan giat, karena itu saya menikah tahun depan gitu ya. Nah, ini berarti saya tidak belajar dengan giat ya. Nah, tadi kan untuk premis yang pertama kita kan dapatkan saya belajar dengan giat, berarti dia sebagai proposisi P-nya. Kemudian atau saya menikah tahun depan, berarti ini adalah Q-nya ya. Nah, kemudian saya tidak belajar dengan giat. Saya tidak belajar dengan giat, berarti ini adalah negasi dari P ya. Ini negasi dari P, karena itu saya menikah tahun depan gitu ya. Nah, ini adalah menjadi kesimpulannya gitu ya. Kesimpulannya adalah saya menikah tahun depan. Nah, kenapa kesimpulannya bisa seperti ini? Ya berarti kita mengacu ke disjungtif silogisme gitu ya. P atau Q, terus negasi P gitu ya, sehingga kesimpulannya itu adalah Q. Nah, dari sini ini kan saya belajar dengan giat P atau saya menikah tahun depan, berarti ini adalah Q. Saya tidak belajar dengan giat. Untuk premis keduanya, berarti ini adalah negasi dari P, sehingga berdasarkan disjungtif silogisme, kita dapatkan kesimpulannya, konklusinya itu adalah Q. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulannya menjadi Q ya, ini ya. Nah, Q-nya itu adalah saya menikah tahun depan. Jadi, kesimpulannya didapatkan saya menikah tahun depan, seperti itu. Ini adalah yang dimaksud dengan aturan disjungtif silogisme. Nah, kemudian selanjutnya ada aturan simplifikasi gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan simplifikasi di sini ini adalah suatu kaidah yang didasarkan pada tautologi jika P dan Q maka P gitu ya. Ini ya tautologinya. Jadi P dan Q di sini itu adalah hipotesisnya atau premisnya, sedangkan P-nya itu adalah konklusinya. Sehingga kita dapatkan ya ada P dan Q gitu ya. Kemudian konklusinya itu adalah P ya. Misalnya Hamid adalah mahasiswa
ITB. Hamid adalah mahasiswa Unpar ya. Jadi Hamid di sini adalah mahasiswa ITB, ini sebagai proposisi P ya. Dan Hamid itu adalah mahasiswa Unpar, berarti ini adalah sebagai Q-nya. Jadi di sini P dan Q ya. P dan Q. Nah, jadi dari sini kita dapatkan kesimpulannya. Jadi bernilai P. Nilai P itu adalah Hamid adalah mahasiswa ITB. Jadi ketika ada dua proposisi P dan Q gitu ya. Misalnya jika Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Nah, kesimpulannya Hamid adalah mahasiswa ITB ya. Memang benar Hamid itu adalah mahasiswa ITB seperti itu. Ini adalah aturan simplifikasi. Nah, selanjutnya ada addition ya atau adds gitu ya, penambahan gitu ya. Nah, kaidah penambahan di sini itu berdasarkan tautologi jika P maka P atau Q ya. Ini kan premisnya hanya ada satu ya, di sini P ya. Sehingga ini langsung saja dengan kesimpulan P maka P atau Q gitu ya. Jadi ini penambahan ya, karena dari premis 1 sehingga dia menambahkan menjadi P atau Q. Nah, kalau tadi di sini simplifikasi, kalau simplifikasi dia menjadi simple, menjadi lebih ringkas gitu ya. P dan Q dia menjadi ringkasnya menjadi P gitu ya. Tapi kalau edge di sini penambahan, jadi kalau ada proposisinya P, dia menambahkan menjadi dihubungkan dengan ataunya P atau Q kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini kita ada contohnya. Misalnya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menambahkan dengan proposisi yang lain. Misalnya Taslim itu juga di sini mengulang algoritma. Seperti ini ya. Jadi saya tuliskan lagi, Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit itu adalah P gitu ya. Kesimpulannya tadi kan P, jika P maka P atau Q ya. Sehingga di sini saya bisa menambahkan Taslim mengulang algoritma. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, jadi Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Ini pakai atau ya, ini ya, ini sesuai dengan aturan penambahannya. Nah, selanjutnya aturan yang selanjutnya itu disebut dengan konjungsi. Nah, yang dimaksud dengan konjungsi di sini itu adalah berdasarkan pada tautologi ada dua ya, ada dua di sini P gitu ya, ada dua premisnya, premis 1 kemudian premis yang kedua ya. Premis satunya itu adalah P, premis 2-nya itu adalah Q. Dari dua sini ya, P dan Q, kita bisa menghasilkan kesimpulannya gitu ya. P dan Q ya, itu kesimpulannya bisa menjadi P gitu ya, P dan Q ya. Jadi inti artinya adalah proposisi satunya, ini proposisi yang keduanya gitu ya. Dan hasilnya adalah P dan Q seperti itu. Kita masuk ke contoh di konjungsi gitu ya. Di sini misalnya Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Berarti ini adalah sebagai proposisi P gitu ya. Kemudian Taslim mengulang kuliah algoritma. Ini berarti Q. Nah, dari dua premis ini ya, dari dua proposisi ini kita bisa mendapatkan kesimpulannya. Jadi Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang algoritma. Ini kan P dan Q ini ya. Ini kan pakainya dan karena konjungsi gitu ya, seperti ini ya. Dan nah, ini tadi kita bisa lihat hampir sama dengan yang di sini ya. Cuman yang di sini ini adalah untuk proposisi yang simplifikasi ini ya, P dan Q itu langsung gitu ya.
itu hasilnya adalah P gitu ya. Nah, kemudian untuk yang konjungsi itu adalah 2 gitu ya, P dan Q seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke setelah konjungsi, kita masuk di destruktif dilema ya. Yang dimaksud dengan destruktif dilema itu adalah didasarkan pada tautologi yang di sini ya. Premisnya ada 3, kemudian konklusinya ya. Berarti jika P maka Q gitu ya. Dan jika R maka S gitu ya. Nah, ini ya kaidah ini ya. Nah, sehingga didapatkan kesimpulannya itu adalah negasi P atau negasi R. Seperti ini konsepnya sama dengan aturan-aturan yang lainnya gitu ya, seperti aturan yang di atasnya. Begitu juga untuk yang konstruktif dilema. Konstruktif dilema yang di sini ya. Kalau konstruktif dilema itu kita dapatkan jika P maka Q dan gitu ya. Jika R maka S dan jika P maka R, nanti akan didapatkan kesimpulannya, konklusinya itu adalah jika Q atau S. Ini yang dimaksud dengan konstruktif dilema. Untuk prinsip contoh soalnya itu juga hampir sama dengan yang contoh-contoh sebelumnya, aturan-aturan yang sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, latihan soal di sini ya. Misalnya diberikan suatu pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nah, dari sini kita dapatkan yang pertama adalah kita akan mendapatkan notasi simboliknya atau ekspresi logika dari contoh latihan soal tersebut gitu ya. Tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Berarti proposisi P-nya itu adalah dia belajar algoritma ya. Nah, kemudian untuk proposisi Q-nya dia belajar matematika, sehingga pernyataan tersebut gitu ya, itu bisa kita tuliskan menjadi ekspresi logikanya menjadi negasi P ya. Karena kan di sini ada negasi ya, tidak benar berarti kan negasi bahwa ini adalah P gitu ya. Tetapi tidak belajar matematika, otomatis kan dua-duanya ya, dan gitu ya, dan negasi dari ini adalah ekspresi logika. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, kita akan dengan menggunakan hukum De Morgan ya, kita akan mencari ekuivalennya. Ekuivalen dari ekspresi logika yang sudah kita punya ya. Nah, hukum De Morgan ini ada di video sebelumnya ya. Ini hukum De Morgannya. Nah, jadi ketika kita menggunakan hukum De Morgan, sehingga kita dapatkan ya, tadi ekspresi logikanya adalah ini saya tuliskan kembali, sehingga kita dapatkan ini adalah negasi P ya, negasi P, dan ini dia akan berubah menjadi atau negasi Q di sini. Oke, seperti itu.